Halo pemirsa Jawa Post TV, kita berjumpa kembali dalam program BPJS Kesehatan Menyapa bersama saya Sulis Sesa dan saya masih ditemani Kepala Kabupaten Magelang BPJS Kesehatan Cabang Magelang Bapak Dwi Desiawan. Apa kabar Pak Desi? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Pak, program JKN ini tidak hanya melindungi masyarakat yang sakit tapi juga mereka yang sehat. Ya. Maka istilahnya BPJS Kesehatan itu gotong royong ya Pak, yang sehat membantu yang sakit. Nah, biaya kesehatan yang semakin mahal, pemirsa, menjadi salah satu alasan setiap orang itu harus memiliki program jaminan kesehatan supaya tidak muncul warga miskin baru, Pak. Iya, betul. Karena biaya kesehatan kita tahu ya, itu sangat mahal ya, apalagi kalau penyakit-penyakit degeneratif ya, Pak. Iya, kronis, ya. Kronis, jantung. Apalagi ginjal wah itu kita harus rutin istilahnya kemo ya Pak ya. Untuk kanker ya kan. Itu kalau kita pakai biaya sendiri, waduh, itu bisa terjual sawah, tanah ya Pak. Ya kalau punya sawah, tanah Pak ya. Kalau sudah di kota itu nggak punya sawah, nggak punya kebun ya, rumah bisa amblas. Nah ini bisa menciptakan warga-warga miskin baru. Padahal Presiden baru kita, Pak Prabowo, tidak ingin ada warga miskin ya Pak ya di masyarakat kita. Cuma persoalannya mungkin ya saya punya kemampuan nih pengen ikut program BPJS Kesehatan, mungkin tidak terdaftar sebagai ini ya kalau dia karyawan kan itu karyawan, terus tidak terima upah. Iya, tidak juga terdaftar oleh ini ya UHC ya Pak ya, bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Nah ini saya mau mandiri. Nah ini cara-cara untuk mendaftar sebagai peserta JKN itu lewat apa saja nih Pak yang bisa diakses? Sebenarnya kami memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pelayanan administrasi kami. Tidak harus ke kantor BPJS. Ya. Tidak harus ke kantor BPJS. Ini kalau rumahnya jauh dari pelosok kan kasihan ya Pak ya. Kita bisa mendownload aplikasi Mobil JKN karena di situ banyak sekali manfaatnya ya. Mobil JKN ada pendaftaran, ada melihat iuran, keaktifan, bahkan melihat kelas rawat inap yang kosong itu bisa di situ ya. Terus bisa melihat medical record kita, status pelayanan kesehatan kita, riwayat kesehatan kita itu bisa di situ. Oh bisa Pak? Bisa di namanya iCare di Mobil JKN seperti itu. Jadi kita melihat penyakitnya apa kita, terus terapinya apa seperti itu. Ada di situ ya. Terus semua itu. Ya, terus umpamanya kita keluar kota ya kan kita nggak karena jaminan kesehatan berlaku seluruh Indonesia ya. Ya. Kalau kita keluar kota tiba-tiba sakit, ya maunya saya ke Jakarta sakit, saya mau mengakses vaskes terdekat ya, karena bukan gawat darurat kan nggak boleh ke rumah sakit ya, harus ke vaskes tingkat pertama. Itu nanti akan dipandu melalui GPS di situ. Lihat di situ GPS di vaskes terdekatnya mana. Gitu. Oh nggak bisa ke UGD gitu Pak, kalau darurat gitu ya? Kalau gawat darurat langsung ke UGD, tapi kalau tidak dalam keadaan emergensi atau bukan gawat daruratan itu harus ke vaskes tingkat pertama gitu. Contohnya seperti apa Pak kalau di Jakarta badan nggak enak nih pusing-pusing itu kalau cuma batuk pilek ya tidak boleh ke tidak bisa ke IGD harus ke vaskes rumah sakit ya karena itu kriterianya tidak mengancam jiwa kan seperti itu. Ya, kalau mengancam jiwa, umpamanya sesak napas nih udah sini sakit, dadanya sakit susah bernapas ya silakan. Tapi yang menentukan kegawat daruratan bukan kita betul. Tapi dokter yang merawat tentunya dan kriteria emergensi juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Cuma masyarakat mungkin kan agak kurang paham ya. Waduh ini saya harus ke GD nih. Nanti biar dokter ya. Ini cukup ke vaskes pertama. Ya. Nanti kalau bukan termasuk kriteria gawat darurat tidak bisa dijamin. Ya, ini yang harus dipahami juga oleh pemirsa. Jadi meskipun misalnya saya terdaftar sebagai peserta JKN di Kabupaten Magelang ya, bukan
Terus hanya bisa digunakan di Kabupaten Magelang, seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ya Pak ya. Iya. Dan kita bisa mengakses vaskes pertama kita kalau itu tidak darurat ya Pak ya. Betul. Caranya kita tahu itu dari mana? Dari mobil JKN bisa ya? dipandu GPS atau melalui Pandawa. Pandawa itu pelayanan dengan WhatsApp. Nomornya di 08118 165 165. Itu nanti kita dipandu lewat WA. Iya, Vaskes nanti Vaskes kan di situ ada pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan. Nah, kalau tentang di mana Vaskesnya, nanti kliknya di informasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya di Magelang ya, mohon amit-amit jangan sampai ya. Saya dari Semarang, terdaftar di Semarang ya. Saya di Magelang, saya kok butuh ini pelayanan kesehatan. Vaskes pertama, saya cukup ini ya. WA, kalau di mobil JKN tinggal klik, nanti akan dipandu oleh GPS ya. Terus nanti ketika kita ke Vaskes pertama itu sendiri perlu menunjukkan dokumen atau cukup dengan KTP saja. KTP aja. KTP saja. Karena sekarang kalau tidak perlu tidak punya kartu JKN itu pakai KTP. Kalau enggak pakai kartu digital di mobil JKN kan ada itu. Kartu digital JKN. Mudah sekali ya. Cukup KTP udah ketahuan ya. Ya karena kita sudah terkonek ya dengan Disduk Capil ya. Betul. Jadi aplikasi kami di Vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan sudah terkonek dengan Dukcapil. Itulah pentingnya iktp. Betul. Sekarang jadi sudah tidak punya iktp tidak bisa mendaftar. Tapi sekarang kalau belum orang agak mustahil nggak punya iktp, masih banyak juga Pak ya? Ada juga? Ya, ada yang belum iktp. Jadi kalau tidak iktp nanti tentunya akan nonaktif ya. Kalau sudah nonaktif harus menghubungi Dukcapil setempat ya untuk di validasi datanya seperti itu. Pak, kalau di JKN sendiri ada berapa segmentasi ini Pak? Sebenarnya kalau segmentasi itu hanya dua. Yang satu adalah penerima bantuan iuran dan yang kedua non penerima bantuan iuran. Kalau penerima bantuan iuran itu ada yang dari pemerintah pusat ya melalui APBN, ada yang dari pemerintah daerah melalui APBD tentunya seperti itu ya Pemda. Sedangkan non PBI penerima bantuan iuran itu ada pekerja penerima upah yang dari perusahaan, dari PNS, dari Polri betul. Terus yang bukan pekerja dan bekerja bukan penerima upah seperti itu. Yang mandiri tadi. Seperti itu. Kalau besaran iuran itu yang akan membedakan kelasnya Pak ya? Iya betul. Kalau pekerja penerima upah itu kan iurannya 1% dibayar oleh pekerjanya, 4% oleh pemberi kerjanya seperti perusahaan, itu. Perusahaan atau pemerintah yang ASN ya atau TNI Polri seperti itu. Dengan batasan kalau upah minimal provinsi atau UMK itu sampai dengan 4 juta itu kelas 2. Sedangkan 4 juta ke atas sampai dengan 12 juta batas maksimal atasnya itu 12 juta. Itu kelas 1 seperti itu. Sedangkan untuk yang mandiri itu bisa memilih kelas sesuai dengan kemampuan. Namanya kelas 1 150.000 per jiwa per bulan. Kalau tidak mampu kelas 1 ya kelas 2 ya 100.000 per jiwa per bulan. Atau tidak mampu lagi ya kelas 3 yang harusnya 42.000 per jiwa per bulan tapi ada subsidi dari pemerintah Rp7.000 sehingga hanya membayar Rp35.000 per jiwa per bulan. 30. Seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan aja ya. Ya, sesuai dengan kemampuan masyarakat ya, seperti itu. Sedangkan yang tidak mampu ya untuk diusulkan melalui penerima bantuan iuran seperti itu. Jangan memaksakan diri ya, Pak ya. Nanti kalau memaksakan diri mampunya kelas 3 terus karena ini saya mau operasi ya, mau rawat inap, saya milih kelas 1. Akibatnya nanti akan memberatkan peserta tentunya masyarakat ya. Karena ada yang gengsi nih, wah kelas 3, aduh nanti kamarnya beda sama kelas 1 nggak? Itu harus dipikirkan ya Pak ya.
Kalau perbedaan ada nggak Pak? Apakah sama Pak untuk jenis pelayanan masing-masing kelas tersebut? Jadi standar pelayanan medisnya yang diberikan itu sama ya. Standar pelayanan medisnya sama. Ya, umpamanya operasinya, obat-obatannya, itu sama? tidak akan membedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang membedakan pada saat dia akomodasi rawat inapnya di rumah sakit. Kelas 1 ya di kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3 seperti itu. Jadi kalau standar medis yang diberikan sama seperti itu. Iya. Jadi kalau kelas 1 kan biasanya kamar satu orang ya atau maksimal 2 orang ya Pak ya? Tergantung ya rumah sakitnya ya. Seperti itu. Tapi yang kelas 1 bisa naik ke VIP, kelas 2 bisa naik ke kelas 1, tapi yang kelas 3 itu tidak boleh naik kelas. Kenapa Pak? Ya karena ada subsidi dari pemerintah. Kalau dia bayar sendiri nggak bisa? Iya, karena gitu dia bisa? kelas 3 itu kalau ada subsidi artinya dia termasuk yang tidak mampu ya kan, seperti kalau dia naik kelas berarti kan mampu. Iya kan seperti itu. Jadi kan tidak layak, harusnya kelas 3 nggak layak, harusnya dia harus di kelas 2 atau kelas 1 karena dia mampu sebetulnya. Tapi secara umum pelayanan medisnya sama ya Pak ya? Iya, baik obat-obatan, mungkin operasinya, penunjang diagnostiknya dan lain-lain itu sama, diberikan sama, tidak ada membeda-bedakan. Termasuk untuk tindakan-tindakan dan juga penanganan rehabilitatif yang berat ya Pak ya? Ya, termasuk umpamanya dia butuh kemoterapi ya. Kalau dibutuhkan kemoterapi kelas 1, kelas 2, 3 sama. Umpamanya 12 kali ya 12 kali. Umpamanya cuci darahnya seminggu 2 kali ya, kelas 1, kelas 2 kelasnya sama ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang dikurangi ya? Ya setara. Tidak ada yang dikurangi ya Pak ya? Betul, seperti itu. Oke, jadi nggak perlu khawatir lah. Operasi jantung pun butuh ring butuh berapa ring itu, kalau 1, 2, 3 sama, kalau penyakitnya memang butuh 1 atau 2 ring ya, seperti itu. Sama. Yang beda hanya rawat inap di akomodasinya seperti itu. Baik, Pak Desi, terima kasih penjelasannya Pak Desi terkait begitu pentingnya program JKN ini bagi masyarakat. Demikian perbincangan kita bersama dengan Kepala Kabupaten Magelang BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Bapak Dwi Desyawan.